pokoknya jalurnya curam lah, Iya. ekstrim. Udah tuh, hujan juga, hujan terus, nggak berhenti-berhenti tuh di situ. Wah banyak lah kejadian di situ, kayak gua sampai nggak bisa jalan, kaki gua jatuh dari batu-batu, anak-anak udah nggak tahu kemana. Terus gue ditolongin sama ada cewek sama laki 2 orang tuh, gue ditandu. Tiba-tiba ada kawan juga, Dedi, gue dibopong tuh sampai bawah. Gue sampai ke bawah ke pos, ke ranger. Nah nggak lama gue tanya, lah si A mana, si B mana? Mas Cul ini yang udah nggak sadar. Jadi dia ngeliat sosok hitam tinggi gitu. Jadi sosok hitam tinggi itu dia kalau nggak salah itu deket-deket di situ ada sih namanya kandang badak ya kalau nggak salah, itu deket-deket, nggak jauh-jauh dari situ dia. Nah itu yang bikin dia nggak bisa jalan kemana-mana saking paniknya. Nggak mungkin jalan, kalau jalan ini nyawa dia terancam karena dia mau lompat, mau apa, nemu apa, udah ngawur gitu. Ya itu jadi yang gue denger sih gitu, sosoknya hitam tinggi gitu di hutan itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohib malam, apa kabar kalian semua? Gue doain yang nonton video ini dalam keadaan sehat, amin. Kembali lagi bersama dengan gue Bule di luar nalar. Oke, pada kesempatan malam hari ini gue bersama narasumber nih yang katanya dia punya cerita dan pengalaman misteri nih. Saking penasarannya, langsung aja gue kenalin kalau semua dengan Bang. Ya, dengan Bang Weldy. Bang Weldy. Bang, gue denger-dengar katanya lu punya cerita dan pengalaman misteri nih Bang. Seperti apa sih Bang ceritanya? Oh iya, gue jadi punya pengalaman nih kebetulan. Pengalaman ini di gunung ya, Gunung Gede Pangrango. Oke, di gunung. Iya. Ya dari awalnya kita suka ya, hobi buat naik gunung gitulah. Jadi bareng nih anak-anak nih. Ada 7 orang nih ceritanya. Iya, dari awal dari rumah semuanya berjalan dengan baik ya, biasa perlengkapan apa semua tenda, dari segi makanan semuanya udah siap lah gitu. Naik nih, begitu sampai sana kebetulan kita dari Cibodas kan tuh naik 2:30 pagi tuh. 2:30 pagi itu kita di situ dirin tenda dulu, jadi kita mau naiknya nanti pagi. Kira-kira jam 5:30 tuh kita baru naik. Jadi 5:30 kita jalan nih dari Cibodas kan tuh, jalur dakian seperti biasa, semuanya lancar aja tuh, baik, cuaca bagus, mendukung semuanya, pokoknya nggak ada kekurangan satupun ya kan. Nah begitu sampai naik ke tengah, kira-kira itu shelternya baru sampai mana ya, saya juga lupa ya. Itu kayaknya sih tempat biasanya buat penitipan jenazah tuh, ada shelter-shelternya. Iya, jadi kita di situ karena hujan tuh, hujan. Nah berawal dari situ tuh, karena kita udah capek, lapar juga, kita berdiri neduh di situ lah kan. Kebetulan temen nih udah sering, oh di sini tempatnya ini, jadi kalau ada mayat-mayat taruh sini. Sebelum dievakuasi, shelter-shelter ini fungsinya banyak gitu kan, fungsi-fungsinya termasuk mayat-mayat itu di sini. Oh gitu. Dari situ biasa ruangan apa, maksudnya kayak gubuk-gubuk, bangunan udah hancur lah pokoknya kan. Kayaknya sih bermula dari situ. Jadi anak-anak tuh ada yang ya perasaan dia mau tahu, lihat ke sana ke sini, ke sana ke sini. Nah kita nggak lama kan di situ, 20 menit akhirnya kita jalan lagi. Kita meneruskan untuk jalan walaupun hujan kan. Jalan. Nah, kira-kira sampai di Surakencana itu kita baru 6:30 malam. Oh, 7 malam. Iya. Dari jam 6 tadi kita sampai di Surakencana itu baru jam 6:30 malam. Nah 6:30 malam masih hujan tuh.
hujan terus kan. Udah akhirnya kita dirin tenda lagi. Dirin tenda lagi, kita udah nggak mungkin jalan, capek juga, perlu istirahat kan. Udah dari situ ya biasa lah namanya anak-anak kan, dalam situasi apapun juga ya namanya lagi nongkrong gitu. Oh ada yang mau ini, ada yang minum, oh gitu makan, minum, bawa minuman, oh oke, biar hangat nih, minum tuh, minum, bawa minuman. Kita waktu itu bawa Manson ya kan, minum, nggak terasa kan tuh dingin tuh. Udah begitu saatnya tidur, tidur kira-kira jam 10 tuh, jam 10 malam. Mungkin ada beberapa yang berjaga di depan. Kalau saya kayaknya udah jam 10-an tidur tuh, udah capek juga. Plus udah kena minum kan, udah enak PW nih, ganti-gantian bangun gitu kan. Ada yang jaga juga di luar kan, tidur. Ada kejadian di situ, ya mungkin kita nggak tahu ya namanya gunung itu, mungkin nggak boleh sembarangan, nggak boleh kayak asal ngucap, nggak boleh. Pokoknya itulah. Nah, mungkin di sini ada teman-teman juga yang belum paham gitu. Di gunung itu nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gitu. Akhirnya minum, mungkin mereka di luar nggak tahu kayak gimana. Itu kan ada high cook tuh, high cook di dalam mau bikin kopi. Ternyata yang dimasak itu anak-anak nih masak itu nggak, ternyata Manson tuh dimasak. Iya, tanpa sadar semuanya diminum. Ini apa nih gitu? Bukan air putih, ternyata Manson. Manson. Wah, kok Manson direbus? Nah, itu dari situ aneh-aneh tuh. Manson direbus lah, terus kebakaran, high cook meledak. Di situ high cook tuh meledak. Nah, posisi gue tuh tidur, saking bingung sama anak-anak teriak, api. Gue buru-buru cari pakaian basah tuh. Udah tuh mati tuh, padam api ya kan. Udah tidur ya. Keesokan harinya pagi dong, nggak terasa nih. Ada kejadian yang lucu juga nih Bang. Jadi paginya nih gue bangun, gue melek, lah ini apa nih, air. Jadi tenda itu udah semuka gue Bang. Iya, tenda itu udah semuka gue gini kan. Jadi tuh tenda itu posisinya roboh. Anak-anak nggak ada yang sadar karena udah pada minum juga kayaknya kan. Udah tuh terusin lagi perjalanan, akhirnya kita mau ke puncak. Nah dari situ temen ada ya namanya Mas Cul nih, temen gue juga. Kalau dia sih kayaknya udah beberapa kali ke situ gitu. Pengalamannya udah banyak lah kalau untuk Gunung Gede Pangrango. Cuma di situ dia ada sesumbar kayaknya sih. Dari pagi itu dia nggak tahu kemana, tiba-tiba gue ketemu dia manjat pohon telanjang. Dia sih ngomongnya kencing gitu. Terus gue perhatiin nih anak kenapa ya, aneh gitu ya kan. Wah, nggak jelas nih. Tapi gue liatin terus, gue pantau, dia kenapa sih nih? Naik pohon panjang gitu kan. Wah, dalam hati gue, mungkin biasa efek semalam. Udah biarin aja, ayo lanjut lagi kita jalan. Jadi selama perjalanan mau ke atas tuh pendakian, banyak nih kayak gue nih ceritanya. Sepanjang perjalanan itu biasa ya jalan beriringan, maksudnya setapak gitu. Gue kebetulan paling belakang nih Bang. Gue nih suka burung. Jadi waktu berangkat itu memang gue punya unek-unek, kalau ada burung gue tangkap gitu. Iseng gitu Bang. Jadi pas banget gue jalan paling belakang, tak tok. Di kanan gue nih ada suara nih burung gitu. Itu burung apa ya? Terus gue liatin, kok deket banget nih, jinak nih burungnya. Anak-anak tuh sambil jalan aja, jalan, karena gue paling belakang kan. Gue berhenti tuh mau nangkap itu burung. Gue mau nangkap itu burung, tangkap dia pindah. Gue masuk, tangkap dia pindah, tangkap pindah. Lama-lama gue nggak sadar ya. Jadi kayak jalan setapak itu, gue udah nggak tahu kemana, udah masuk ke agak ke kanan hutan gitu. Masuk ke kanan hutan. Di situ gue baru inget, wah anak-anak mana, gue ingetnya cuma anak mana. Akhirnya gue nggak mau kejar itu burung kan. Gue juga sadar lah di situ gue tuh. Karena lu udah kepisah kali ya sama temen-temen lu itu ya. Iya, jadi gue was-was juga, anak-anak mana nih gitu. Udah, gue harus balik nih. Satu sisi gue mau nangkep itu burung, ternyata lumayan jauh Bang. Ada kira-kira
ya mungkin ya 20-30 meter, gue nggak tahu kemana tuh, masuk ke jalur hutan mana, nggak tahu gitu. Akhirnya saking gue panik, gue sambil lari gitu, gue lari nemuin jalan gue yang tadi mana nih, ini banyak nih akar-akar, wah ini bukan, gue cari itu jalan. Akhirnya ketemu jalan tadi gue tapak dakian gue liatin anak-anak mana, udah nggak ada nih, gue kehilangan jejak, ya kan, kehilangan jejak. Gue lari sambil teriak-teriak manggil, woi gitu. Akhirnya ketemu, oh nah di sana mereka, ya. Itu pengalaman gue. Terus nggak lamanya lagi, yang tadi yang gue bilang, kawan gue tuh Mas Cul. Di situ jadi dia mungkin ya udah kepisah nih. Tadinya kita jalan bareng ya. Jalannya bareng gitu. Gue nggak tahu kenapa bisa mencar semuanya, Bang. Iya, bisa mencar semuanya. Perasaan gue dia di depan gue gitu, tapi gue cari paling depan, dia kok nggak ada, di mana nih gitu. Jadi itu singkat cerita, gue turun lagi dari puncak nih, turun ke bawah. Ini ceritanya udah sampai puncak nih, Bang. Gue turun ke bawah tuh, kejadiannya tuh pas paling banyak tuh yang turun ke bawahnya itu, karena itu kita lewatnya Cerme waktu itu kan, pokoknya jalurnya curam lah, ekstrim. Udah tuh hujan juga, hujan terus, nggak berhenti itu di situ. Wah banyak lah kejadian di situ, kayak gua sampai nggak bisa jalan, kaki gua jatuh dari batu-batu, anak-anak udah nggak tahu kemana. Terus gue ditolongin sama ada cewek sama laki 2 orang tuh, gue ditandu. Tiba-tiba ada kawan juga, Dedi, gue dibopong tuh sampai bawah. Gue sampai ke bawah ke pos, ke ranger. Nah nggak lama gue tanya, lah si A mana, si B mana, lah nggak tahu gitu kan. Lah kok nggak ada ya, iya gini. Oh tadi katanya masih di sana gitu kan. Jauh bang, tapi nggak ada yang tahu dia di mana gitu kan. Oh waduh, terus gimana nih, jangan gitu kan. Udah tuh akhirnya kita buat tenang dulu, kita prepare juga. Akhirnya kita ngomong ke ranger, minta tolong kayak gini, tolong cari teman gini. Tapi kata kuncinya dia di mana kita nggak ada yang tahu gitu, hilangnya di mana gitu. Oh gitu. Oke, ranger yang mau tuh, dia berangkat tuh, ada 5 orang tuh cari. Jadi temen gue nih hilang 2, satu namanya Cekin, satu namanya Masuk. Hilang 2. Jadi tuh dia hilang itu, yang tadi pagi yang gue saksin itu, dia telanjang di apa, itu kayaknya awal-awal dia udah nggak jelas bang. Jadi dia kan berdua nih sama Ceking kan. Gue tanya Ceking, dia juga udah nggak jelas, keril dibuang-buangin, baju dibuang-buangin, terus ngeliat sosok apaan aja gitu ya kan. Jadi mungkin bahasa gunungnya apa ya, mungkin dia juga udah kena hipotermia juga, kayak gitu bahasanya, karena hujan juga, fisik juga udah lemah nih. Jadi dia udah lebih ke ekstrim gitu. Akhirnya temen gue si Ceking ini, situasinya biar nggak panik bagaimana dia bisa ngatasin. Akhirnya dia, karena hujan kan, dia nemu banner, dia tutupan berdua tuh pakai banner, berharap ada yang nolongin aja, kayak gitu. Akhirnya karena kita udah konfirmasi sama ranger, ketemu, akhirnya ketemunya pulangnya dia itu diselamatin ada jam 11 malam. Padahal nih gue udah sampai dari jam 8, dia ketemu. Oh jadi panjang ceritanya nih, akhirnya ketemu. Nah, ini temen gue ini belum sadar gitu, dia udah pucet. Yang sadar tuh cuman si Ceking doang nih, yang Mas Cul ini nggak sadar nih, udah pucet, udah apa gitu. Mungkin dia ya bahasanya udah begitulah bang, udah kena apa nggak ngerti juga gitu. Tapi pas pada mencar-mencar gitu, lu sendiri kan tadi lu ketemu burung gitu kan. Nah maksud gua, ada nggak sosok yang lu temuin, atau memang cuma kejadian aja tapi nggak ada sosoknya, atau mungkin angin doang, atau tadi kan burung. Oh iya, kalau sosok yang memang benar-benar ada nih sosoknya, wujudnya gitu gitu ya. Kalau di gua pribadi samar-samar. Iya samar-samar. Jadi contohnya karena gue fokus kan jalan gitu bang, jalur daki.
Kalau gue noleh kanan kiri suara itu ada. Iya. Cuma terus emang tidak menampakkan kali ya. dia nggak menampakkan, cuman pelajarannya apa ya, mungkin dia lebih menggodain atau kita dibikin bingung. Mungkin itu. Jadi atau kan banyak tuh orang yang dibikin tersesat, hilang kemana gitu. Yang gue tangkep sih kayak gitu. Untuk ke sosoknya sih gue nggak ngeliat, cuman sekelebatan gitu aja kalau yang gue alamin gitu. Nah ceritanya kalau di gunung itu juga apa ya, nggak boleh, gue nih naik gunung kagak boleh berpikir yang negatif gitu. Jadi mindset gue lurus aja, jalur gue jalan aja gitu. Tapi banyak banget tuh gitu, gue ini aduh apaan tuh tapi gitu. begitu emang nggak ditojolin ya, cuman Iya. kiri kanan aja pas lu jalan itu, karena lu fokus buat temuin teman-teman lu yang terpisah itu ya. Iya, kalau untuk sosok kayaknya samar-samar, tapi gue lebih ngalamin pengalaman itu yang tadi gue dibawa kemana tahu karena sosok burung tadi. Kalau pengalaman gue, jadi gue karena suka burung, akhirnya tuh burung tiba-tiba kok ada di gua, di kanan gua. Terus akhirnya lu mutusin untuk ini kayaknya nggak jelas tuh burung hilang gitu aja atau? Oh enggak, gua berpikir gua harus kejar teman gua nih. Gua lari sambil nyari jalan gua, tadi gua lihat mana gitu kan. Itu burung masih ngejar gua. Jadi bukan ngejar gimana ya, bukan terbang gitu. Jadi tuh asal gua nengok sini, ada lagi tuh. Gua jalan ada lagi sampai gua fokus. Gua cuman punya fokus, gua mau cari teman-teman gua. Gua nggak mau nengok-nengok kanan kiri lagi. Akhirnya apa? Dia hilang sendiri. Karena gue panik juga hari itu. Gue pikir wah gue ketinggalan nih gitu. Gue sih bersyukur juga gue sadar gitu kalau gue kebawa tuh sama burung, gue nggak tahu juga. Dan yang teman-teman lu tadi pada ada apa namanya punya kejadian kayak gitu, pas akhirnya ketemu lagi, mereka ceritain nggak pengalaman mereka tuh gimana, atau ya udah memang hilang sadar aja atau gimana? Atau dia menemukan sosok juga nggak? Lu dapat cerita dari temen lu yang terpisah itu? Kalau untuk cerita mereka banyak ya, ceritanya banyak. Kan lu kan kepisah lu dengan sosok burung, mereka kan kemana yang katanya tiba-tiba ada yang di pohon telanjang segala macam. Nah itu kan pada saat itu mereka dia nggak sadar dong. Iya. Tapi pada saat di akhir lu ketemu lagi itu, lu dapat cerita nggak ke mereka tuh? Iya, gue dapat cerita. Sosok apa yang ditemuin mungkin ya kan? Jadi gue dapat cerita dari Ceking tuh yang jalan berdua hilang tuh, tapi dia yang masih sadar nih. Mas Cul ini yang udah nggak sadar. Jadi dia ngeliat sosok hitam tinggi gitu. Jadi sosok hitam tinggi itu dia kalau nggak salah itu deket-deket. Di situ ada sih namanya kandang badak ya kalau nggak salah itu, deket-deket, nggak jauh-jauh dari situ dia. Nah itu yang bikin dia nggak bisa jalan kemana-mana saking paniknya. Dia satu, penerangan juga dia di keril udah dibuang-buangin, baju dibuang-buangin, jadi nggak ketemu. Tadi itu ya? Karena udah nggak sadar, semuanya dibuang-buangin, sampai penerangannya senter nggak, dia udah nggak ada gitu. Jadi sosok itu kalau dia cerita tinggi, hitam gitu, tingginya semana, wah serumah lebih, pokoknya itu dia di situ katanya. Jadi tuh gimana sih orang ketemu begitu ketakutan, dia cuman bisa gitu doang gitu, jadi kaku doang. Nah yang sadar tuh Ceking doang. Udah akhirnya dia tutupin pakai itu kan banner, karena hujan kan, tutupin biar dia nggak nengok-nengok lagi. Jadi dia tiarap tidur di tanah begini, pakai banner berdua, pelukan, pakai banner tutupan gini. Dia berharap cuman orang kalau ada yang nemuin dia aja gitu. Karena kalau gue tanya si Ceking nih, nggak mungkin jalan. Kalau jalan ini nyawa dia terancam, karena dia mau lompat, mau apa, nemu apa, udah ngawur gitu. Ya itu, jadi yang gue denger sih gitu, sosoknya hitam tinggi gitu di hutan itu gitu. Ya jadi kalau dari pengalaman gue pribadi sih ya cuman itu, burung tadi dia mau bikin gue bingung kayaknya sih, mau bikin gue tersesat lah, pecah dari anak-anak gitu. Sadar ya, karena ini kayaknya ngaco nih, lu terpisah dari teman-teman lu itu ya. Iya, untungnya sih gue cepet-cepet sadar tuh. Oke, Sohib Malam, cukup menarik ya cerita dan pengalaman misteri nih dari Bang Weldy. Ya mungkin ada hikmah yang diambilnya bahwa
buat sohib malam semua, kalau lu khususnya naik gunung mungkin di situ ada peraturan yang memang lu harus bisa jalanin. Tadi kan mungkin contohnya ya mereka sempat minum dan segala macam yang akhirnya terjadilah yang temennya kemana gitu ya. Untungnya memang bisa ketemu lagi dan sadar. Bayangin kalau enggak kan gitu. Jadi buat sohib malam semua pokoknya ya lu attitude segala macam tuh perlu dijaga ya kalau lu naik gunung. Itu aja sih mungkin yang bisa di-share dari Bang Weldy ya Bang. Iya ya. Sohib malam, demikian cerita dan pengalaman misteri nih. Semoga dengan cerita yang disampaikan bisa menambah wawasan misteri sohib malam nih, khususnya untuk kalau lu mau naik gunung. Dan untuk sohib malam semua, kalau lu punya cerita dan pengalaman misteri nih, lu bisa kirim ke Instagram kita di luarnalar.official, atau lu bisa komen di kolom komentar di bawah ini nih. Karena nanti kalau cerita lu menarik, gue bakal undang lo ke YouTube channel kita. Akhir kata, gue Bule dan Bang Weldy pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.